سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ad-da'wata ila al-huda wad-dilalata 'ala al-khair wan-nasihata lil muslimin min afdalil qurabat wa arfa'id darajat wa ahimmul muhimmat. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyuna Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alullaha ta'ala ay yahdiyana ila siratihil mustaqim. Amin. Wa yaj'alana minal muttaqin. Amin ya Allah. Wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im. Bi haqqi sayyidil mursalin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah Ta'ala illa haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu ta'ala fi man inda. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is ma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man ahbabta fa innaka mufarraqa wa amal ma syi'ta fa innaka tujza bih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan karunia rahmat dan nikmatnya, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kumpul di tempat yang mulia, di majelis yang penuh dengan barokah. Dengan membasahi lisan kita dengan zikir, tahlil, tahmid serta sholawat kepada Rasulullah SAW. Nah, ini suatu karunia kenikmatan yang harus disyukuri. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ini, masih punya kesempatan melangkahkan kaki-kaki kita ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Habib bacakan hadisnya, Rasulullah bersabda, kata Nabi, la yaqudu qaumun, tidaklah sekali-kali kaum yang berkumpul itu mendapatkan sesuatu. Kaum yang berkumpul di satu tempat seperti kita ini kumpul di tempat ini, kita membasahi lisan kita dengan zikir, tahmid, tahlil, sholawat kepada Nabi, itu nggak dapat apa-apa kecuali kita akan mendapatkan 4 hal. Yang pertama, kumpulnya kita yang kita akan dapatkan hikmah, fadilah dan manfaatnya, hafathumul malaika. Jadi di sekeliling tempat kumpul kita ini, tanpa kita sadari, kita nggak lihat juga bahwa malaikat-malaikat ikut berkumpul berkerumun, malaikat rahmat di tempat majelis yang tempat itu dipakai zikir kepada Allah, sholawat kepada Rasulullah. Itu Nabi yang mengatakan tempat itu ikut berkerumun juga, berkumpul juga,
mungkin di kanan kiri ente malaikat-malaikat sedang membagikan rahmat dan barokah. Makanya kalau kumpul di majelis itu pasti dapat rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang setiap hari duduk di majelis nggak dapat rahmat, nggak dapat barokah, jangan dulu nyalakan majelisnya. Kok saya tiap hari hadir di tempat majelis, hidup saya biasa-biasa aja, nggak ada perubahan, nggak ada barokah yang saya rasakan. Nah itu jangan nyalakan majelis, introspeksi dulu, jangan-jangan niatnya salah. Melangkahkan kaki di tempat majelis itu harus diawali dengan niat-niat yang baik. Pertama, niat thalabul ilm, niat untuk ilmu. Orang yang melangkahkan kaki ke tempat majelis-majelis ilmu, kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilmun sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mau meringankan, memudahkan langkah kakinya untuk menuju majelis-majelis ilmu, maka nanti di hari kiamat kakinya itu akan dimudahkan melangkah masuk ke dalam surga. Nikmat nggak duduk di majelis? Itu kan satu fadilah, satu faedah yang kita sendiri nggak sadar, pikir kita duduk kumpul-kumpul gini aja, padahal ada alasan. Karena kita memudahkan langkah kaki kita, di hari kiamat kita juga dimudahkan masuk ke dalam surga. Nah itu fadilah yang pertama, hafathumul malaikat, ikut berkerumun. Para malaikat sedang bagikan rahmatnya di majelis-majelis zikir, majelis sholawat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, ditebarkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah ruginya orang yang duduk di majelis gak kebagian rahmat dan barokah. Rugi kalau jangan sampai salah niat. Nah itu fadilah yang kita dapatkan kalau kita kumpul di majelis zikir, majelis sholawat dan majelis ilmu. Tempat duduk kita itu tanpa kita sadari mungkin ada di sebelah kita malaikat-malaikat yang sedang bagikan rahmat. Mudah-mudahan semuanya yang duduk sini ini kebagian rahmat yang sedang diberikan oleh malaikat. Yang kedua, yang ketiga tadi, hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Orang yang duduk di majelis itu hatinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan jiwa, dikasih ketenangan hati, ketenangan jiwa. Orang kalau sudah dapat ketenangan hati, ketenangan jiwa, itu orang yang paling kaya raya. Banyak punya harta berlimpah tapi hatinya nggak tenang ya. Makanya nikmat kalau orang mendapatkan ketenangan hati, ketenangan jiwa. Itu adalah orang-orang yang kaya hakikatnya. Nah yang keempat ini fadilah yang kita dapat duduk di majelis itu nggak kalah hebatnya. Kita nggak sadar, kita duduk baca zikir la ilaha illallah, baca tasbih subhanallah, baca sholawat untuk Rasulullah. Ini pada saat kita duduk, nah pada saat yang sama Allah di tempatnya dengan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di sekelilingnya itu sama. Kalau kita nyebut nama Allah, Allah lagi nyebut nama kita. Dan Allah minta disaksikan pada malaikat yang dekat di sisinya, wahai malaikatku yang dekat di sisiku, saksikanlah malam hari ini aku menurunkan pengampunan buat fulan bin fulan, buat fulana binti fulan yang malam ini sedang duduk di majelisnya Ustaz Roni. Nah kita waktu zikir, Allah juga lagi nyebut kita, oh fulan bin fulan, ini ada fulana binti fulan, disebut, disaksikan oleh malaikat. Dan Allah minta penyaksian malaikat, saksikan wahai para malaikatku, aku mengampuni dosa-dosa orang itu semua yang kumpul. Kita ini alhamdulillah dapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita sudah masuk di bulan Sya'ban, tinggal menghitung hari kita akan masuk di bulan suci Ramadan.
siapa yang jamin kita akan sampai bulan Ramadan? Ada yang enggak yang berani jamin umur kita itu sampai nanti? Enggak ada yang jamin, karena umur enggak ada yang tahu. Makanya jangan kaget orang duduk di sini kumpul kita sama-sama, tahu-tahu dapat baru aja kumpul, jam kemudian pulang kita dengar kabar innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal tadi padahal duduk sama saya, nggak tahunya meninggal dunia. Emang umur nggak ada yang tahu, jadi nggak usah kaget baru duduk. Saya kaget baru tadi duduk, nggak usah kaget. Yang kaget itu kalau kita dengar kabar meninggal malam ini, besok kita ketemu sama yang meninggal. Nah, boleh kaget, jangan-jangan ini apa namanya makhluk halus ini ya. Nah, umur kita nggak ada yang jamin. Kalau sudah waktunya nggak bisa dimundur, nggak bisa dimaju, nggak bisa mau bayar pakai apapun. Kalau sudah waktunya minta dimundurin setahun lagi aja nggak bisa. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan ketetapan lewat firman-Nya dalam Al-Quran, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa dimundur-mundurin, nggak bisa dimaju-majuin. Kalau sudah waktunya pasti semuanya itu akan mendapatkan namanya kematian. Nah, kematian ini disebutnya musibah ammah. Kalau kita punya saudara meninggal itu kemusibahan. Musibah ini umum, bukan buat ente saja. Semua orang bakal ngalamin musibah seperti itu. Akan ditinggalkan sama orang-orang yang dekat, orang yang dicintai. Bahkan semuanya termasuk kita semua pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu keniscayaan, pasti akan dialami setiap orang. Gak jadi masalah mau mati di sini, mau mati bagaimana. Yang jadi masalah itu yang mesti dipikirkan itu matinya husnul khotimah apa su'ul khotimah, itu pikirin. Nah, kalau kita harapannya husnul khotimah apa su'ul khotimah? Husnul khotimah. Kalau harapannya setiap orang ingin mati husnul khotimah. Nah, kalau ingin husnul khotimah itu biasanya kematian itu baik atau buruknya itu yang nentuin kita mau mati baik apa mau mati dalam keadaan su'ul khotimah, itu kita. Kalau kita mengerjakan amal-amal baik, pokoknya amal soleh kita semua kerjakan, itu artinya kita sedang menentukan bahwa di akhir hayat kita itu baik. Sebab malaikat Israel datang nggak nge-WA dulu, nggak SMS dulu, nggak janjian dulu, nggak nunggu diundang dulu, tiba-tiba datang. Nah, kalau waktu kita banyak kebiasaan biasa ngerjakan amal-amal baik, insya Allah matinya dalam keadaan kebaikan. Nah, makanya harus dikerjakan terus amal-amal baik. Tadi Habib bacakan satu hadis yang Nabi sabdakan, isma syi'ta. Jadi kata Nabi, isma syi'ta, hiduplah kamu sesuka hati kamu, semau kamu. Kita itu dikasih kesempatan bebas, hidupnya mau baik atau mau jahat terserah kamu. Tapi ingat, satu waktu kamu akan mati. Jadi mau baik mau jahat, kamu harus ingat besok mati. Kalau sudah ingat sama kematian, insya Allah maunya yang baik-baik aja. Tapi yang jadi masalah banyak orang yang nggak ingat, nggak sadar, lupa kayaknya mau hidup di dunia ini selama-lamanya, padahal ada waktunya nanti. Nah, yang kedua, wa ahbib man ahbabta fa innaka mufarraqu. Cintai saja siapa yang mau kamu cintai, tapi kamu harus ingat satu waktu kamu akan berpisah dengan yang kamu cintai. Di dunia ini kita pasti berpisah sama yang kita cintai. Bapak-bapak yang punya suami, punya istri, cinta nggak sama istrinya? Cinta.
Tapi kalau istrinya duluan wafat, dikubur apa bapaknya ikut masuk juga? Nggak mungkin, pulang lagi bapaknya, malah kawin lagi. Iya. Nah, ibu-ibunya juga sama. Iya. Artinya kita itu bakal kembali kepada Allah. Jadi kita pasti berpisah sama yang kita cintai. Tapi kalau cinta yang hakiki itu kita walaupun terpisah di dunia nanti akan bersatu lagi di akhirat, di mahsyar, sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka tujzabik. Beramallah kamu semau kamu, sesuka hati kamu, mau amal baik atau mau amal jahat. Tapi kamu harus ingat, setiap amal perbuatan itu akan kembali kepada diri kamu. Jadi kalau kita berbuat amal baik, bukan orang lain yang untung, tapi kita sendiri yang untung. Karena amal itu akan kembali kepada kita. Kalau amal baik dapat balasannya baik, amal jahat balasannya jahat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap amal kembali kepada dirinya sendiri. Kalau antum berbuat amal baik itu bukan buat orang lain, buat mau banyak sedekah, itu kembalinya ke diri sendiri. Mau amal apa aja yang namanya amal baik, bukan orang lain yang dapat balasannya, sudah ada catatannya, nanti panennya di yaumul qiyamah. Ya, balasannya itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai amal perbuatannya. Amal baik dibalas baik, amal jahat dibalas jahat. Allah Maha Adil. Nah, kita sudah ditegaskan, dijelaskan satu kepastian yang sudah pasti. Kadang-kadang yang sudah pasti ini masih ragu, padahal sudah pasti. Semua orang kullu nafsin pasti enggak? Pasti. Itu sudah pasti. Kadang-kadang suka mikirin yang belum pasti. Belum pasti dipikirin, besok saya mau makan apa ya? Besok saya dapat rezeki apa enggak? Belum pasti. Sudah dipikirin, tapi yang pasti nggak pernah dipikirin. Mestinya dipikir, oh besok saya pasti mati. Nggak sekarang, nggak lusa ya minggu depan, nggak minggu depan, bulan depan, ya bulan depan, tahun depan, pokoknya pasti mati. Tinggal nunggu gilirannya. Nah, malam hari ini Habib mengingatkan tentang kematian. Orang yang ingat kematian itu seperti orang yang di atas kendaraan ada remnya. Kendaraannya ada remnya, jadi bisa ngerem. Kalau mau nabrak ngerem dulu. Kalau nggak ingat kematian itu naik kendaraan yang nggak ada remnya blong. Itu kalau orang-orang yang nggak ingat kematian. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi dorongan kita. Kalau kita sudah yakin tahu bahwa kita akan mati, jadi dorongan untuk kita supaya kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Lebih mendekatkan diri, lebih takarrub, lebih cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cinta itu kalau di dunia pasti berpisah, tapi di akhirat nanti akan bersatu lagi. Bersatu lagi. Dan cinta yang harus mencintai, yang harus kita cintai itu adalah orang-orang yang dihalalkan oleh Allah untuk dicintai. Jangan sampai cinta buta. Kita nggak diwajibkan untuk cinta sama hal ini kita cintai, sampai berlebihan cinta buta. Cinta itu yang dihalalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Cinta sama Allah, hati ini harus diisi kecintaannya hanya untuk Allah dan Rasulnya. Cinta yang dihalalkan sama Allah itu cinta kedua orang tua, bapak, ibu kita, anak, saudara kita, istri kita. Kalau cinta istri orang lain boleh nggak? Itu nggak dihalalkan. Jangan mentang-mentang dasar cinta terus mau nyintain yang bukan dihalalkan, nggak boleh. Apalagi cinta buta itu cintanya anak-anak.
kawin lari orang tuanya, yang cinta sama dia ditinggalin. Ya, itu namanya cinta buta. Cinta itu yang dihalalkan sama Allah. Orang tua, guru, wabil khusus, yang khusus untuk diisi dalam hati Allah dan Rasulnya. Sama yang diperintahkan sama Allah, cinta ulama, cinta keluarga Nabi itu memang dianjurkan. Terus apalagi cinta Nabi, wah udah dijamin itu masuk surga. Tapi cinta pewarisnya juga. Ulama warasatul anbiya, ulama kita cintai. Imam Ghazali pernah mengatakan kata Imam Ghazali itu mencintai orang yang mengaku cinta Nabi. Ini anak tanya nih sama bapak-bapak, ibu-ibu, cinta enggak sama Nabi? Jawabnya kurang kompak. Cinta enggak sama Nabi? Cinta. Pasti ngaku cinta. Nabi mengatakan kalau orang yang cinta Nabi harus cinta pewarisnya. Ulama itu pewaris Nabi. Kalau orang cinta Nabi enggak cinta ulama, namanya cintanya dusta, palsu, alias bohong. Cinta Nabi harus cinta ulama. Pewaris Nabi enggak cuma ulama. Ini dzurriyyah Nabi yang terus silih berganti untuk melanjutkan tongkat estafet dakwah datuk-datuknya. Jadi dunia ini tidak akan pernah sepi dari pewaris-pewaris Nabi. Terus ganti. Karena itu yang akan melanjutkan dakwah Nabi untuk menghadapi, karena dunia ini juga nggak pernah sepi dari orang-orang zalim, ada aja terus zalim. Jadi selalu bertentangan hak sama batil itu terus-terusan. Nah, kita cinta sama Nabi, cinta sama pewarisnya ulama, dan cinta sama keluarga Nabi. Itu ajaran siapa? Ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam satu hadis Nabi bersabda, "Adibu auladakum ala salasati sholih, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Quran." Orang-orang yang cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, itu memang sudah. Coba lihat ulama-ulama yang betul-betul jalankan ilmunya, mengamalkan ilmunya, yang dia tahu dia amalkan. Coba ulama-ulama seperti yang bukan dari kalangan habaib. Pernah ke Pleret enggak? Purwakarta. Ada namanya Mamakku Bagus Bakri, pernah tahu? Mamakku Bagus Bakri di Pleret. Atau ke Cianjur Mamak Satibi, tahu? Atau di Madura Syekhona Khalil Bangkalan, tahu? Tahu. Kiai Hamid Pasuruan atau Syekh Yusuf An-Nabhani, tahu enggak? Syekh Yusuf An-Nabhani yang ngarang kitab Syarhul Mu'abbad. Kalau kita beli kitab Syarhul Mu'abbad, itu di akhir bait ada syair, bunyi syairnya itu, bunyi syairnya astagfirullahaladzim. Nah itu Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, pecinta Ahlul Bait. Mereka ini ulama-ulama yang ngamalkan ilmunya, diamalkan. Dia baca kitab, kita diperintahkan ini untuk mencintai Ahlul Bait. Dia cintai, enggak melenceng cintanya. Kenapa? Mereka tahu ini ilmunya dari sananya seperti itu, perintahnya seperti itu. Jadi rugi orang yang hidup terus nggak mengenal pewaris-pewarisnya. Mungkin kalau Nabi kenal, tahu namanya. Kita orang Islam kan orang beriman. Kalau iman sama Allah pasti iman sama Rasulullah, iman sama kitab-kitabnya, iman sama hari kiamat, iman takdir dan qadanya. Tapi kesininya, ke warisannya, ulamanya, duriannya, itu kan perintahnya Rasulullah SAW. Makanya rugi orang yang hidup terus nggak pernah punya kesempatan untuk mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya.
terakhir dari Habib ini bacakan satu riwayat hadis. Ada hadis yang super luar biasa. Ini hadis menunjukkan risalatun nubuwah, tanda-tanda kenabian Nabi, bahwa setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu dibekali beraneka ragam mukjizat. Salah satu dari sekian banyak mukjizat yang dimiliki oleh para anbiya, para rasul, khususnya oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memiliki mukjizat, bisa mengetahui sesuatu yang belum terjadi, bisa mengetahui keadaan yang belum terjadi. Nabi tahu, dikasih kabar duluan. Nah, ada satu riwayat hadis disampaikan sama Nabi waktu itu di Masjid Nabawi. Nabi sedang kumpul bersama dengan para sahabatnya. Kebetulan yang duduk dekat di sisi Nabi salah seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, waktu itu Nabi sedang memangku cucunya namanya Sayyidina Husain. Dipangku sama Nabi, masih umur 7 tahun. Terus Nabi bersabda kepada Jabir. Ini sahabat banyak, tapi yang diajak ngomong Jabir bin Abdullah. Nabi mengatakan kepada Jabir, "Ya Jabir, yuladu li waladi hadal maulud ismuhu Ali. Idza kana yaumal qiyamah nada munadi minas sama' liyagum sayyidus sajidin falyagum hada. Wa yuladu lahul maulud ismuhu Muhammad yuqarud dunya bi ilmihi fa idza adraktahu faqra'uhu minnis salam." Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi menyampaikan kepada Jabir bin Abdullah sambil nunjuk cucunya yang di pangku, yang masih umur berapa tadi? 7 tahun. Namanya siapa? Sayyidina Husain. Sayyidina Husain masih umur 7 tahun di pangku sama Nabi. Terus Nabi mengatakan kepada Jabir, "Hei Jabir, nanti cucuku ini akan mempunyai seorang putra namanya Ali, gelarnya Zainal Abidin. Dan pada hari kiamat nanti akan ada seruan Allah dari atas, meminta supaya berdiri pemimpin ahli sujud, pemimpin ahli ibadah. Maka yang akan berdiri wahai Jabir nanti putranya Husain." Orangnya kan belum lahir ke dunia. Husainnya baru umur berapa tadi? 7 tahun. Nabi sudah kasih tahu Jabir, nanti Husain ini akan punya putra, itu yang jadi pemimpin ahli sujud, pemimpin ahli ibadah. Jadi dalam hadis ini disampaikan bahwa Allah nanti di hari kiamat diseru, "Wahai pemimpin ahli sujud, berdirilah." Yang berdiri nanti putranya Sayyidina Husain. Dan Nabi melanjutkan hadisnya kepada Jabir, dan Ali itu maksudnya Ali Zainal Abidin ya. Dan Ali itu nanti akan punya putra namanya Muhammad, gelarnya Al-Bagir. Dan Muhammad Al-Bagir ini yang akan meliputi dunia ini dengan ilmunya. Maka kalau kamu punya kesempatan umur panjang bisa berjumpa sama Jabir, sama Muhammadul Bagir, tolong sampaikan salam dari Rasulullah. Jadi Rasulullah kirim salam lewat Jabir, disuruh sampaikan ke siapa tadi? Muhammadul Bagir. Orangnya udah lahir belum? Belum, orang kakeknya aja masih umur 7 tahun di pangku. Akhirnya seiring berjalannya waktu, Jabir bin Abdullah umurnya panjang. Setelah wafatnya Nabi, dia mengalami zamannya Khulafaur Rasyidin keempat-empatnya sampai wafat Khulafaur Rasyidin. Dia mengalami zamannya Imam Ali Zainal Abidin. Sampai terakhir sudah semakin tua, tapi dia dikasih umur panjang. Sampailah kesempatan dia ketemu sama Imam Muhammad Al-Bagir. Ketemunya hanya 1 kali. Setelah ketemu, dia sudah tua tapi nggak pikun. Dia ingat bahwa Nabi dulu pernah menyampaikan, kalau kamu ketemu Muhammadul Bagir, sampaikan salam dari Rasulullah. Jadi seakan-akan Jabir ini umurnya belum selesai, belum dicabut sama malaikat Israel sebelum ketemu Imam Muhammadul Bagir. Sampai di zamannya Imam Muhammadul Bagir yang masih muda, dia dengar ada anak muda, ilmunya hebat, jadi rujukan. Setiap ada perselisihan merujuk ke Imam Muhammadul Bagir,
masalah jadi clear, selesai semua. Yang mau bertikai nggak jadi, nggak ada pertikaian. Tak kenal anak muda namanya santer sampai terdengar di telinganya Jabir bin Abdullah. Penasaran dicari siapa itu, jangan-jangan ini yang dimaksud sama Rasulullah. Dia keluar sambil tua sambil pakai tongkat dicari sampai ketemu. Begitu ketemu dia tanya namanya, siapa namamu, man anta, itu pertanyaannya. Jawab, ana Muhammadul Baqir. Bin siapa? Bin Ali Zainal Abidin bin Husain binti Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Binti Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Akhirnya dipeluk sama Jabir bin Abdullah. Muhammadul Baqir ini dia bilang, kakekmu kirim salam. Itu nyampaikan berapa puluh tahun yang lalu waktu sama-sama masih itu di Masjid Nabawi. Setelah nyampaikan salam dia lega, amanatnya sudah sampai. Begitu pulang nyampe rumahnya baru dia wafat, Jabir bin Abdullah. Makanya ini jadi patokan orang berilmu, punya ilmu. Untuk ulama-ulama yang tersohor, ilmunya bersanad. Setiap sanad ilmu itu pasti bersambung ke Imam Muhammadul Baqir. Kalau ulama pasti paham, gak akan dia lepas dari jalur kecintaannya kepada Ahlul Bait. Bagaimana dia mau benci, bagaimana dia mau jauh. Orang ilmunya aja sanadnya dari datuk-datuknya Habaib. Muhammadul Baqir itu siapa? Abahnya Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq itu siapa? Imam Ja'far Shadiq itu gurunya Imam Maliki. Imam Maliki itu gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Arba'atul Mujtahidin satu sama lain saling berguru. Gurunya Imam yang empat ini ternyata Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq ini anaknya Imam Muhammadul Baqir. Nabi tadi nyampaikan dalam hadis itu, Muhammadul Baqir, Ali Zainal Abidin akan punya putra namanya Muhammadul Baqir, yang akan meliputi dunia ini dengan ilmunya. Artinya setiap ilmu itu akan bermuara ke Imam Muhammadul Baqir. Sumber ilmunya adalah Rasulullah SAW. Jadi kalau ada ulama mau ilmunya setinggi apapun, kalau sudah keluar dari sanad yang gak nyambung ke Imam Muhammadul Baqir, itu udah bakal pasti jadi ulama su. Banyak nggak ulama su? Ada nggak? Ada. Kalau nggak ada nggak mungkin Nabi sampaikan. Nabi sudah sampaikan pesan di hampir 1500 tahun yang lalu. Nabi sudah nyampaikan. Kata Nabi, aku paling takut sama umatku yang bukan Dajjal tapi lebih jahat dari Dajjal. Kata sahabat, ya Rasulullah, rasa-rasanya nggak ada lagi makhluk paling jahat itu Dajjal. Tapi kata Nabi, ada yang lebih jahat dari Dajjal. Siapa ya Rasulullah? Ulama su. Ulama yang ilmunya nggak nyambung sama. Mungkin kalau nggak nyambung ke Imam Muhammadul Baqir sampai ke Rasulullah, bisa jadi nyambungnya ke iblis, ke setan ilmu itu. Jadi ilmu itu pasti bersambung. Nah itu yang tadi ulama-ulama bukan dari kalangan habaib yang Habib sebutkan, seperti Syekh Khalil, Kiai Hamid, Mama Syati bin Cianjur, Mama Tubaus Bakri, banyak lagi, Abdul bin, bahkan zaman-zaman dulu itu seperti yang tadi disebutkan Syekh Yusuf An-Nabhani, bukan habaib tapi dia ulama yang akhirnya mengamalkan ilmunya, mau artinya mengamalkan itu perintah-perintah Nabi itu dikerjakan, larangan-larangannya ditinggalkan. Salah satu perintahnya adalah cinta kepada ahlul, cinta kepada keturunannya, cinta kepada ulama, pewaris-pewaris. Nah kalau sudah jauh menghindar, nggak mau dekat, apalagi sampai keluar sifat-sifat hasud, buhud, ini udah bakal pasti jadi orang celaka dunia sampai akhirat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang kumpul di sini ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan
diberikan kekuatan menjadi hamba-hamba yang mau mengamalkan apa perintah Allah, apa perintah Rasulullah, dan diberi kekuatan juga untuk bisa meninggalkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dilarang oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua digolongkan orang-orang seperti itu. Dan yang terakhir, harapan munajat doa Habib untuk semua yang hadir di sini. Bapak-bapak, Habib doakan kumpul, mudah-mudahan diberi kekuatan istiqomah. Majelis Samsi Sumus sampai akhir hayat dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala manusia-manusia yang bahagia, selamat di dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, itu aja, nggak panjang lebar. Kurang lebihnya Habib mohon maaf kalau ada salah kata. Mudah-mudahan manfaat dunia wal akhirah. Ajallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.